مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita tercinta Al-Habib Hud bin Muhammad Al-Baqir Al-Attas, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Al-Habib Ahmad Al-Aidrus, semoga Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Guru kita tercinta yang tadi memberikan ilmunya, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, semoga Allah berikan beliau panjang umur, sehat afiat. Kiai Haji Abdul Salam, para habaib yang lainnya, para asatidah, para jamaah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kumpul bersama, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, maupun yang menyimak melalui streaming majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah memberikan kita panjang umur, diberikan kita kesehatan, keafiatan, dimudahkan urusan kita dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Telah kita dengarkan satu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan seindahnya pesan tersebut, indah juga hati kita yang menerima daripada pesan tersebut. Karena pesan tersebut dikatakan indah karena keluarnya dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sedikit ingin menyampaikan para salihin, orang-orang soleh terdahulu, walaupun berbeda yang saya ingin sampaikan dengan Habib Alwi dalam hadis yang diajarkan kepada kita. Namun berhubung kedapatan waktu karena guru kita Al-Habib Ja'far, alhamdulillah malam ini meresmikan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Kalimantan Timur. Mudah-mudahan insyaallah dakwah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluas sampai ke seluruh Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal. Dikisahkan orang-orang soleh terdahulu itu, di antara mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mereka memulai langkahnya adalah dengan memperhatikan apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan. Dan inilah kunci pula menjaga langkah seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketahuilah bahwa orang-orang yang memiliki akal, mereka adalah orang-orang yang tidak mengajukan satu ucapan, kata-kata atau pembicaraan atau melakukan satu perbuatan kecuali mereka betul-betul mencermati, memikirkan dengan betul-betul kesempurnaan dan dengan keadaan sehatnya. Artinya apa? Tidak mereka berucap, tidak mereka melakukan sesuatu kecuali betul-betul dicermati. Ini bawa kebaikan atau bawa keburukan, ini bawa manfaat atau bawa ketidakmanfaatan, ini bawa bahaya atau bawa manfaat untuk seseorang. Beginilah keadaannya orang-orang terdahulu yang kalau mereka berbicara atau melakukan sesuatu selalu dicermati. Ini bawa cinta atau bawa kebencian, dan itu yang harus menjadi amalan yang kita lakukan. Makanya Nabi SAW banyak berpesan tentang yang namanya lisan kita nih. Nah, kita berbicara malam hari ini tentang lisan kita. Apalagi di zaman seperti ini, zamannya fitnah. Orang-orang soleh terdahulu membiarkan diri mereka ketika melakukan sesuatu hal yang agung, hal yang mulia,
pasti punya tujuan, pasti punya niat. Jadi nggak ngelakuin sesuatu tanpa niat, nggak berbicara sesuatu tanpa niat, tidak. Selalu melakukan sesuatu, berbicara tentang sesuatu selalu dengan niat. Makanya nggak ada dari apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh itu abad, sia-sia, nggak ada. Atau tentang kebiasaan saja, nggak ada. Semua yang dilakukan oleh mereka pasti manfaatnya besar. Semua yang diucapkan oleh mereka manfaatnya besar. Mereka selalu membangun amal-amal mereka, membangun apa yang mereka ucapkan dengan tujuan-tujuan yang baik. Ya, apalagi dalam yang namanya ucapan. Tidak mereka menyampaikan sesuatu hal yang buruk. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka katakanlah, ucapkanlah yang baik atau sampai dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau jalan seringkali taruh batu di atas lidahnya, takut berucap kata-kata yang tidak baik. Begitu juga banyak orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Ya, makanya kalau kita perhatikan orang-orang soleh terdahulu diam dia, banyak diamnya daripada banyak ngomongnya, daripada banyak bicaranya. Nah, inilah yang harus kita teladani juga, kita ikuti. Artinya berhati-hati dalam apa yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya kalau kita menjaga apa yang kita ucapkan tuh, di situ ada rahasia Allah yang lembut. Ada keajaiban Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal yang begitu bagus, akal yang sehat, yang bisa memahami segala sesuatu. Karena apa yang dia ucapkan, mereka selalu berpikir, tidak sembarang mengucapkan begitu saja. Ini kita berbicara orang-orang yang berakal nih. Para ulama selalu menjelasnya seperti itu. Makanya harus dari kita untuk mengamalkan sesuatu atau berbicara sesuatu, maka kita pikirkan terdahulu. Jadikan hati kita ada di belakang semua itu. Jadi sebelum kita berucap sesuatu atau sebelum kita melakukan sesuatu, hati kita dulu yang berbicara. Ini bawa baik atau bawa buruk? Ini kalau saya sampaikan bawa kebaikan atau bawa keburukan? Jadi sebelum kita berucap, sebelum kita melakukan sesuatu, hati kita dulu ya yang menggerakkan semuanya itu. Kita timbang dulu dengan timbangan akal kita yang sehat, dengan timbangan akal kita yang baik. Kalau seorang hamba sudah bisa menempatkan tempatnya di tempat tersebut, tidak dia berbicara kecuali dia berpikir dulu, tidak dia melakukan sesuatu kecuali berpikir dulu, maka ini adalah permulaan orang-orang melakukan kesolehan, maka dia akan mendapatkan akhir yang indah, akhir yang penuh kemenangan. Tapi dari awalnya dulu, dimulai dari apa yang dia mengucapkan dia jaga. Kayaknya mohon maaf nih, apalagi di zaman kita sekarang. Zaman sekarang apapun bisa diucapkan. Apalagi Allah kasih kita hidup di zaman canggih, zaman yang hebat. Apa aja sekarang bisa ditulis, bisa disebarin lewat internet. Kalau dulu orang mau bicara sama orang yang jauh lama, sekarang mau bicara sama orang yang jauh sebentaran, berapa detik juga bisa sampai. Dulu apa aja orang nggak ketahuan. Mohon maaf kalau misalkan ada orang bicarain orang lain, paling sekampung yang tahu. Itu juga jangkanya lama. Sekarang apa aja sedunia bisa tahu. Ya, bahkan posisi ente ada di mana, sekarang orang bisa banyak tahu. Dengan apa? Dengan wasilahnya tuh internet dan lain sebagainya. Banyak kan orang tulis status saya lagi di kamar mandi, orang tahu dia lagi kamar mandi itu orang. Semua orang tahu. Ini zaman canggih nih. Allah lagi nguji kita, Allah lagi ngetes kita. Ayo dikasih zaman canggih. Segala sesuatu bisa dituliskan, bisa disebarkan lewat internet. Tapi Allah lagi ngetes kita, kita gunain itu buat kebaikan atau buat keburukan. Karena apa yang kita lakukan, kullu syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah. Segala sesuatu kami ciptakan itu ada perhitungannya. Apapun yang kita lakukan. Habib, ini kan cuma tulisan, status atau apa ya? Tulisan itu ibarat dari apa yang ingin kita ucapkan. Sayangnya bentuknya dengan tulisan. Tapi sama apa yang ingin kita sampaikan. Makanya kita harus berhati-hati, harus berpikir. Mau nulis sesuatu nih, pikir dulu.
Ini bawa kebaikan atau bawa keburukan? Orang zaman sekarang, Masya Allah, udah nggak ada yang mikir-mikirnya, udah nulis sesuatu, nulis saja. Bahkan kalau lagi kesel, curhatnya di situ. Udah curhat di situ, kebun binatang dibawa juga sama dia. Banyak tuh. Ya, makanya jangan sampai kita menggunakan hal tersebut malah jadi keburukan buat kita. Tapi gunain hal-hal seperti itu buat kebaikan. Jarang kita dapetin kalau kadang-kadang kita sebarin kata-kata mutiara atau nasihat, apalagi hadis Nabi Muhammad SAW yang kita dapat dari Habib Alwi, sampaikan lagi dengan pemahaman yang betul, dengan pemahaman yang sahih, karena ada bukunya, baca, mau tulis lagi, sebarin lagi nih pembahasannya. Tapi jarang orang senang, orang suka. Coba kalau nyebarin hadis Nabi, paling banyak yang ngelek, yang suka itu paling ya 10 orang, 20 orang. Coba deh kalau nyebarin fitnah, sebarin deh yang rame, sebarin deh yang sensasi, 1000 orang yang ngelek, semuanya orang pada ngelek. Bahkan sampai ada satu ustadz pernah bilang, sekarang zaman akhir zaman, orang meninggal dilek. Ya, kita beritain orang meninggal, yang sukanya 1500. Orang meninggal itu berita huzun, berita sedih, tapi malah jadi disukai. Ya akhir zaman, mau ngomong apa? Mau bilang apa kita? Ya emang modelnya begitu. Ya kita nggak bisa bilang apa, tapi paling nggak kita gunain yang baik. Semua itu tuh. Makanya ambil ilmunya nih. Jaga kita punya lisan. Apa pertama? Katakanlah kata-kata yang lembut, yang baik. Kalau kita mau bicara nih, bicara yang baik. Ya, usahain. Kelembutan tuh kita utamain. Jangan ngomong secara kasar. Bahkan nasihat aja kalau kita mau ngasih tahu orang yang salah, itu ada tata caranya. Jangan kita langsung kasih tahu, ini nggak boleh, ini haram, ini begini. Wah ente nih emang nggak bisa, dengan cara ada aslubnya. Diajarin kita mengucapkan, menyampaikan padanya dengan kata-kata yang lembut, yang baik, ya, sopan. Ucapan kita, lihat guru-guru kita kalau bicara, Masya Allah, kalau menyampaikan tuh luar biasa, indah. Ya harus nih. Mohon maaf, kata-kata kotor tuh, kata-kata jelek, buruk, jauhin dari kita. Ya. Kenapa? Karena sampai Syekhina Habib Umar pernah bilang tuh, kita kalau sering ngucapin kata-kata kotor, nanti waliyadzubillah suatu saat kita bakal kebiasaan, bisa ngelakuin kekotoran itu, waliyadzubillah. Makanya jangan dibiasain kita bicara kata-kata yang tidak baik. Bicara kata-kata yang lembut. Bahkan juga yang kedua, jangan banyak bicara, usahain. Jangan jadi orang yang banyak ngomong. Beda ya kalau kita lagi nyampein, kalau lagi ngajar gini mesti ngomong ya. Kalau saya nggak ngomong depan mic begini, diam aja, ntar pada bingung. Bukan artinya banyak ngomongnya seperti ini, nggak. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan saya masih dianggap ngomong, alhamdulillah. Kalau nggak dianggap juga nggak apa-apa, anggap aja radio rusak lagi ngomong ya. Artinya apa? Maksudnya kita sehari-hari ini jangan banyak bicara, ngobrol sono, ngobrol sini, banyak bicara. Kenapa? Walaupun itu baik, walaupun itu khair, tapi usahain jangan terlalu banyak bicara. Kita kadang-kadang kalau ketemu orang, Masya Allah, bawel bener, bicara melulu nggak habis-habis, nggak selesai. Malah kadang-kadang ada satu cerita, nih satu kali duduk 10 kali udah diceritain, diulang. Beb begini, beb begini, beb begini, dia itu lagi diceritain sama dia. Kan ada yang begitu tuh, ngomongnya banyak. Nah ini usahain jangan terlalu banyak ngomong kita. Karena apa? Banyaknya bicara itu bisa mengakibatkan banyaknya keburukan, banyaknya kesalahan. Sampai diungkapkan kalau kita banyak bicara tuh bakal banyak kesalahannya kita. Disuruh ganti, banyakin zikir, karena kalau banyak zikir ngapusin kesalahan kita, ngapusin dosa kita. Kalau banyak ngomong banyak dosanya. Makanya usahain jangan terlalu banyak ngomong yang penting-penting. Lihat kita punya guru-guru kalau kita datang gitu, nggak banyak ngomong dia. Lihatin coba guru kita nggak banyak ngomong kalau udah duduk, dah nggak dia bicarain kecuali yang baik-baik itu dia. Jangan kita sampai banyak ngomong, apalagi orang perempuan nih maksudnya. Kadang-kadang kan Masya Allah, kadang-kadang suami juga capek nih, ngomong melulu perempuannya. Tenang, ngomong yang pas pada waktunya. Kadang-kadang baru pulang habis kerja, suaminya baru pulang nih, nggak tahu di jalanan habis kena debu, panas, macet, pulang tahu-tahu diajak ngomongnya pengen ini, oh, udah ngambek istri suaminya. Jangan ya, jangan terlalu banyak ngomong. Ada iklannya juga kan, mari ngeteh, mari bicara, bikinin teh dulu baru ngomong. Belum dibikinin teh udah ngomong aja.
Jangan. Artinya apa? Kita duduk dulu, yang enak dulu, tenangin dulu. Mau apa? Suaminya pijitin dulu gitu. Ini nggak langsung baru pulang suaminya baru buka pintu. Udah ditanyain, itu dibeliin nggak? Ini dibeliin nggak? Masya Allah. Sampai pernah ada satu cerita. Ini cerita cuman cerita buat ngehibur aja ya. Ada satu orang punya istri, istrinya bawel minta ampun. Masya Allah. Nikah nih sama istrinya udah lama nikah, udah 10 tahun. Suatu hari pas dia jalan, istrinya ngomong nggak berhenti. Dia pegel nih suaminya. Pegel suaminya dilihat ada sumur. Ada sumur banyak jinnya katanya itu sumur. Dibuang tuh istrinya ke sumur. Dibuang istrinya ke sumur. Nggak lama, nggak taunya tuh istrinya diangkat lagi ke sumur. Jinnya keluar bilang. Dia bilang jangan dibuang di sini, aneh nggak kuat. 5 menit aneh nggak kuat. Dia bilang. Dia bilang lagi ente 5 menit aneh 10 tahun nggak kuat. Dia bilang begitu. Ya mohon maaf nih ya, bukannya ini buat menghibur. Artinya jangan. Kita juga orang laki, jangan terlalu banyak bicara juga. Mungkin orang perempuan juga sumpah sama kita, jenuh sama kita. Bahkan sampai ada ulama mengajarkan kita nih berhentilah bicara. Jangan sampai orang tuh udah capek dengerin kita. Kan ada orang ngomong terus, bicara terus dia. Jadi usahain berhenti kita punya bicara sebelum dia capek dengerin. Ya, berhenti kita punya bicara sebelum dia capek. Itu yang baik. Kemudian lagi apa? Kalau bicara jangan bicara yang buruk-buruk, jelek-jelek, fahisyah, kalam-kalam jelek. Kata-kata buruk waliyadzubillah. Kemudian lagi jangan bicara teriak-teriak. Masya Allah ada orang kadang-kadang kalau ngomong, Masya Allah kayak orang ngajakin berantem. Ente di mana? Iya, ente dari mana? Begitu. Jangan. Usahain yang baik, yang lembut, yang sopan. Nah, ini yang diajarin cara kita bicara yang baik, sebagaimana caranya orang soleh. Kemudian juga berhenti kalau nafsu kita tuh pengen ngomong. Nafsu kita nih bawa kita pengen ngomong terus, kita berhenti itu. Jangan sampai kita terusin. Kemudian apa lagi caranya yang baik? Nah, kita harus perhatiin, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, jangan kita bicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan kita ngomong sesuatu yang nggak bawa manfaat buat kita. Jangan, berhenti udah, cukup. Jangan kita ngomong itu. Seperti apa contohnya? Ngomongin hal-hal yang masa lalu yang nggak ada tujuan yang baik buat omongan itu. Seperti apa ya? Ngomongin orang, ya, ngomongin kejadian-kejadian orang. Sampai para ulama bilang orang yang gemar ngomongin hal yang masa lalu itu ngabisin waktu. Udah lama, udah lewat, udah ceritanya udah lewat. Kenapa harus diomongin terus? Ya, makanya kalau bisa kita jauhin tuh. Ya, jauhin omongan-omongan seperti itu. Lagi zaman kita sekarang, Masya Allah, yang demen caci maki orang, demen ngehina orang, ngejelekin orang, ngomongin orang. Ini hal-hal yang masa lalu. Padahal Nabi SAW udah ajarin kita suruh tutupin kejelekan orang. Kalau kita ngelihat nih kejelekan orang, Allah kasih lihat kita ngelihat kejelekan orang, itu tandanya bukan untuk kita sampaikan lagi ke orang lain, bukan untuk kita yang tahu cerita itu untuk menyebarkannya lagi, tapi untuk apa? Untuk kita belajar, jangan sampai kita ngelakuin yang jelek sama seperti dia. Tuh Allah kasih perlihatkan seperti itu, bukan untuk itu sebarin. Masya Allah, beberapa banyak kejelekan orang yang kita sebarin. Berapa banyak kita menghina orang, caci maki orang, bakal bawa keburukan kita nanti di hari kiamat. Ada satu orang nanti berdiri di hadapan Allah, ibadahnya banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak. Tapi ketika ditanya apa yang dia lakuin nih, malaikat bilang, ya Allah kerjaannya ngomongin orang, kerjaannya nyaci maki orang, kerjaannya ngehina orang. Apa kata Allah? Ambilin pahala ini orang nih yang suka ngomongin orang, biarpun sholatnya banyak, puasanya banyak, kasihin buat orang-orang yang dia omongin tuh. Pahala kita diambil buat orang yang kita caci maki, buat orang yang kita hina. Makanya berhenti menghina, berhenti sama nyaci maki siapapun. Kemudian apa lagi? Kata malaikat, ya Rabb, pahalanya udah habis. Kata Allah, ambilin dosa-dosanya itu orang-orang yang dia caci maki, yang dia hina, kasih buat ini orang. Pahala nggak punya, dosanya makin Sampai ada satu cerita, Syekh Al-Habib Umar pernah ceritain, ada ibu-ibu miskin, susah, fakir, gak punya apa-apa, tapi di kampungnya dijadiin bahan omongan. Sekampung ngomongin dia,
Sekampung bicarain dia, sekampung ngehina dia, sekampung caci maki dia. Apa yang terjadi? Nggak lama nih, tapi ini ibu tetap sabar, nggak pernah balas nih orang ngomong apa. Semua sekampung ngomongin dia nggak pernah balas, dia nggak pernah caci maki, nggak pernah apa. Dia sabar. Allah kasih meninggal dunia nih ibu. Dimimpin sama salah seorang ustadz di kampungnya nih, ibu pakai perhiasan indah, duduk di atas kursi yang mewah indah. Ditanya ibu, bimadza nilti hadhihi darajah azimah. Hai ibu, gimana ibu bisa dapetin derajat agung nih? Orang kalau dimimpiin pakai perhiasan indah, duduk di atas kursinya mewah, seakan-akan di surganya Allah. Dijawab apa oleh ibu tersebut, Ustadz, ini bukan derajat saya, tapi ini pahala yang Allah kasih dari omongan-omongan orang-orang kampung yang nyaci maki saya, yang ngehina saya. Semua pahalanya dikasih buat saya tuh. Tanpa kita sadari, kita kalau caci maki orang, ngehina orang, pahala kita lagi diambil nih satu. Siapapun dia, walaupun dia ngehina kita, walaupun dia caci maki kita, walaupun dia ngehina Allah, walaupun dia caci maki Allah, tugas kita bukan balas cacian buat dia, doain biar Allah kasih petunjuk buat dia. Bukan kita balas cacian, karena tanpa kita sadarin pahala kita lagi diambil buat dia. Enak di dia, nggak enak di kita dong. Lah kita yang sholat, kita yang puasa, dia yang dapat. Kita yang ngaji, kita yang ke majelis, pahalanya dia yang dapat. Enak bener dia. Makanya berhenti dari caci maki orang, berhenti dari ngomongin orang. Ini zaman kita nih luar biasa. Demen orang-orang kita nyari kesalahan orang, ngomongin orang, nyaci maki orang, luar biasa. Demennya minta ampun nih. Tapi mudah-mudahan nih insyaallah dengan ilmu yang disampaikan ini nggak ada lagi yang nyaci maki orang, amin. Nggak ada lagi yang menghina-hina orang, ngomongin orang lain, amin ya rabbal. Wah, apalagi kalau yang diomonginnya, yang dicaci makinya orang soleh, orang baik. Bagaimana coba? Ustadz, ulama, orang tua, ini nggak baik. Dulu kita masih kecil aja sering diajarin tuh kayak begitu tuh, anak-anak kecil, bocah di SD itu. Kalau ngomong apa ngatain bapaknya orang, nanti bapaknya itu alwi ya, tahu aja lagi. Ya. Tuh banyak begitu. Oh itu bapaknya itu yang nggak ada rambutnya tuh, botak kepalanya. Bapak kita nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa. Dari kecil ya mohon maaf. Terus mau sampai kapan begini? Mau sampai kapan dari kecil udah diajarin ngata-ngatain, ngebully orang, masya Allah, udah ngata-ngatain orang. Dulu saya masih ingat dulu di SD rambut saya keriting nih, sampai sekarang juga rambut saya keriting. Ya, dulu kalau di SD tuh teman-teman saya suka ngebully. Dia bilang keriting keribo katanya, domba Arab kata dia. Oh kadang-kadang kesel bener, gedek bener, masya Allah. Sabar. Pernah sampai ada satu teman saya ngata-ngatain begitu, saya tonjok nih. Waktu istirahat saya tonjok, masih kecil, bocah namanya juga, masih SD. Ya, jangan ntar ada yang nanya, Bib siapa yang ditonjok, jangan nanya lu. Nanya lagi. Cerita nyampein buat pelajaran aja. Sampai subhanallah, sampai saya diomelin sama guru, disetrap. Akhirnya subhanallah ketemu nih sama teman saya yang dulu saya katain, yang saya tonjok nih. Belum lama saya bilang maafin ya, dulu saya tonjok, saya bilang ya maafin Bib, saya juga ngata-ngatain, kalau tahu jadi ustadz maka gak berani ngatain, kata dia. Artinya apa? Ayo berhenti, udah selesai. Yang kayak begini-gini nih, bukan zamannya, bukan waktunya. Zaman kita deketin diri kita sama Allah. Kita nggak pernah tahu berapa dengan lisan kita nyakitin hati orang banyak. Ayo kita jaga nih, kita punya lisan. Mudah-mudahan Allah jagain lisan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan satu lagi yang terakhir, jauhin omongan kalau kita kebawa nafsu. Ingat itu. Kalau kita kebawa nafsu ngelihat apa, kita kesel, kita gahar, kita marah, jauhin, jangan ngomong. Karena ngomong di waktu marah, memang mungkin omongan kita benar, tapi cara kita bisa salah. Karena saatnya belum tepat kita bicara. Tapi kita tunggu tenang, kita tunggu damai, hati kita tenangin, baru kita bicara. Bicara juga pakai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita semua. Allah tidak memberikan siksa karena lisan kita. Allah ampunin dosa-dosa kita yang lampau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, membawa dosa-dosa kami, membawa kesalahan kami ya Allah. Terutama kesalahan lisan ini
yang selalu berucap kata-kata yang tidak bermanfaat, yang selalu berbicara kata-kata yang tidak baik, yang seringkali dengan lisan ini kami durhaka dengan orang yang lebih tua, kami mendolimi orang yang lebih muda dari kami. Ya Allah, ya Allah, jangan kau siksa kami karena lisan ini. Ampunilah kesalahan kami ya Allah, 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 ya Allah. Kami mengharapkan pengampunan-Mu, dan setiap kami berkumpul di tempat ini selalu mengharapkan pengampunan-Mu ya Allah. Jadikanlah dalam setiap duduk kami bisa merasakan indahnya pengampunan-Mu ya Allah. Jika Kau tidak mengampuni kami, jika Kau tidak memaafkan kesalahan kami ya Allah, maka bagaimana buruknya kesalahan kami tersebut akan kami bawa sampai hari kiamat. Kami tidak akan sanggup ya Allah, kami tidak akan kuat dengan siksanya api neraka ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berilah kekuatan agar lisan ini, agar lidah ini tidak berucap kecuali kebaikan, tidak berucap kecuali kata-kata yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Adada khalqihi wa rida nafsihi hazanat arsyih wa mudada kalimati. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jagalah lisan kita. Berapa banyak kehancurannya di atas muka bumi ini diakibatkan karena lisan. Apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti ini, tidak ada nasihat kecuali as-sukut, tenang, diam. Jangan ladenin orang kecuali itu yang memang bermanfaat dan membawa manfaat dan memberikan manfaat insya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah ada jadwal majelis Rasulullah SAW di akhir bulan Februari itu, tepatnya di wilayah Sukabumi, dan insya Allah akan menjadi jadwal dakwah kita seperti zaman almarhum Al-Habib Munzir terdahulu sampai Sukabumi, Bogor, Bandung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah membukakan perjuangan dakwah ini, dimudahkan oleh Allah. Dari majelis Rasulullah SAW ingin mengajak jamaah supaya hadir, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Februari. Bahkan dari majelis Rasulullah SAW ingin membuat safari ziarah. Yang mau ikut bersama safari ziarah dan hadir tablik akbar di malam tersebut, insya Allah Sabtu 25 Februari akan dimulai, insya Allah berangkat jam 6 pagi sampai hadir sampai menginap, kalau tidak salah ya, menginap sampai Minggu pagi insya Allah.
Nah, nanti dari safari ziarah tersebut, jamaah siapa yang mau ikut gabung bisa mendaftar insyaallah. Rute ziarahnya dari kita di sini ziarah ke makam guru kita tercinta almarhum Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung, kemudian ziarah ke guru kita tercinta Al Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa, kemudian insyaallah kita akan berziarah ke makam Al Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus luar Batang. Dari situ akan lanjut ke Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Nanti akan hadir di malamnya acara peringatan Tabligh Akbar, yang malam tersebut di Masjid Agung Sukabumi di kota Sukabumi insyaallah. Bagi jamaah yang mungkin mau ikut bergabung, untuk harga ketika untuk bus dan lain sebagainya nanti mungkin insyaallah bisa di MR Center, nanti insyaallah minggu yang akan datang mungkin sudah bisa diumumkan, tapi sekarang disampaikan, mudah-mudahan jamaah banyak yang mau ikut, amin ya rabbal. Kemudian bacakan suratul Fatihah untuk halagah Rasul, khatam Al-Quran, tim hadrah yang sudah khatam, staf majelis Rasulullah, remaja musala al-ikhwan, dan juga majelis ta'lim ilmu nafi, tahsin Majelis Rasulullah, keluarga besar Haji Zakaria, dan juga MR TCC yang sudah khatam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an bermanfaat untuknya di dunia akhirat, jadikan Al-Qur'an syafaat untuknya dunia akhirat, dan memberikan semangat yang lain untuk juga ikut dalam khalaga Rasulullah. Kulli niyatun shalih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan tolong dibacakan surat Al-Fatihah untuk Ahmad Muzakir dan juga Bapak Haji Jamhari Ira Arianti Nuraini, dan juga Kiai Haji Ahmad Baihaqi, dan juga Ibu Eti Sumiati binti Muhammad, Ibrahim bin Musa yang sedang sakit, semua yang disebutkan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan. Khususnya guru kita juga Kiai Haji Ahmad Baihaqi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, berkah dari berkahnya Rasulullah, ala kulli niyatin shalihah bi niyatin syifa wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan mohon dibacakan surat Al-Fatihah untuk sahabat guru kita almarhum Al Habib Munzir, yaitu Al Ustadz Haji Sanusi Abdul Wahab. Beliau salah satu murid guru mulia Al Habib Umar yang tadi siang meninggal dunia setelah hadir haul Solo, pulang karena beliau menderita gagal ginjal, kecapean, telat daripada cuci darah, meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, diangkat derajatnya beliau, dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga. Dan juga untuk Abdullah Al-Katiri, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dirahmatinya, dan juga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di surga. Dan juga untuk orang tua kita yang telah meninggal, diampuni dosanya oleh Allah, khususnya guru kita tercinta Al Habib Munzir bin Fatimah Musawat Agusyabir Rahmal Maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jamaah, karena banyaknya jamaah yang senang kalau ditutup majelis sebelum ditutup doa dengan qasidah seperti zaman almarhum Al Habib Munzir, insyaallah akan diusahakan dari mulai malam hari ini kalau tidak terlambat, karena kita berusaha 10:15 sudah selesai majelis, karena banyak jamaah yang dari Bogor, dari mana bisa sampai ke rumahnya dengan tepat. Jadi insyaallah malam hari ini juga kita mulai biar dibacakan qasidah sebelum ditutup doa oleh guru kita Al Habib Hud, qasidah seperti yang dari zaman guru kita almarhum Habib Munzir biasa selalu dibawakan biar menambah semangat kita pulang dari tempat ini. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. إلى سروجي ومريض أنت أعيده
نور الكون بالبلاجي أمان الأرض فالذكيري شبهوا بالآن جميلوري مثل ما قد جاء في سنني من الفتن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب واجمعنا
وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله اللهم نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمتك تهرنا بها عن رحمة من سواك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب جزاك الله خير أحسنتم أحسن الله إليكم Sakit.